Bersyukur kepada Tuhan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari serta anak-anak jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPI Papua Elim Kalisukun Kaimana mengucapkan selamat datang serta menyambut gembira kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari serta anak-anak jemaat dan jemaat tamu dalam ibadah Minggu 30 Juli 2023. Ucapan selamat juga disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak jemaat yang dalam minggu ini merayakan pertambahan usia dalam perjalanan hidup serta keluarga-keluarga jemaat yang merayakan ulang tahun pernikahan dan pertambahan anggota keluarga baru. Kiranya sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera selalu bersama dengan Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan tetap akan dapat menghubungi majelis jemaat, majelis atau unit setempat. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan warta jemaat Minggu 30 Juli 2023. Ibadah Minggu pagi jam 09.00 waktu Indonesia Timur. Pelayan firman Pendeta Evelina Pesiwalisa SSI. Liturgi ibadah Minggu kelima. Pembacaan Alkitab Matius 13 ayat 1 sampai 23. Kidung pujian nyanyian rohani. Informasi. Pertama, informasi pelayanan. 1. Katekisasi akan dilaksanakan pada hari ini sesudah ibadah minggu. Kedua, ibadah perpri akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 30 Juli 2023, jam 7 malam bertempat di Bapak Lukas Abarwa dan ibadah dilaksanakan di gedung gereja. 3. Ibadah tunas akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 30 Juli 2023, jam 4 sore. Kelompok Siloam Tigris di rumah adik Elis Rahangmetan. Kelompok Edom di rumah adik Ishak Erumkui. Kelompok Saitun dan Yordan di rumah adik Agnesia Ojongkai. Keempat, ibadah kunci bulan akan dilaksanakan pada hari Senin 31 Juli 2023 jam 6 sore. Kelima, bimbingan terhadap pelayan firman akan dilaksanakan pada Senin 31 Juli 2023 jam 7 malam bertempat di gedung gereja.
Keenam, ibadah remaja akan dilaksanakan pada hari Senin 31 Juli 2023 jam 4 sore bertempat di rumah adik Emma Latuswai. Ketujuh, ibadah PPGPI akan dilaksanakan pada Jumat 4 Agustus 2023 bertempat di rumah Ibu Diaken Reva Rual, ibadah jam 5 sore. Kedelapan, bimbingan pengasuh akan dilaksanakan pada hari Selasa 1 Agustus 2023 jam 4 sore bertempat di rumah Kakak Lim Hoiner. Kesembilan, ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 2 Agustus 2023 jam 5 sore. Unit Siloam di rumah keluarga Bapak Julius Rahalus. Unit Edom di rumah keluarga Bapak Tobias Rahapau. Unit Zaitun di keluarga Oma Anace Abarwa dan ibadah dilaksanakan di gedung gereja. Unit Yordan di rumah keluarga Bapak Yakonias Baeva. Unit Tigris di rumah keluarga Ibu Heronika Jamnai Uniwali. Kesepuluh, ibadah perwata akan dilaksanakan pada hari Kamis 3 Agustus 2023 jam 4 sore bertempat di rumah Ibu Nova Pati. Akan dilantik panitia pembangunan gedung gereja. Kedua, dalam ibadah ini akan ditambah 1 kantong kolekta untuk keperluan setoran dompet STT GPI Papua sehingga berjumlah 3 kantong kolekta. Sesuai dengan keputusan dalam usbu majelis bahwa pendamping wadapar ditambah yaitu Ibu Diaken Elizabeth Konyanan. Keempat, pada ibadah Minggu 6 Agustus 2023 akan dilaksanakan aksi 5 menit untuk menopang pembangunan sayap kanan dan gereja dan perluasan kunci story gereja. Kelima, diberitahukan kepada seluruh anggota perlansia bahwa selesai ibadah ini akan diadakan rapat untuk itu agar tidak langsung pulang. Keenam, akan diadakan kerja bakti pada jam 1 siang hari ini untuk pekerjaan penambahan dinding sayap kanan gereja. Sangat diharapkan kehadiran jemaat dan untuk konsumsi berupa snack di bawah masing-masing unit pelayanan. Wajib membawa skop dan alat tukang lainnya. Ketujuh, Pospindu akan dilaksanakan pada hari Kamis 3 Agustus 2023 jam 9 pagi bertempat di gedung gereja. Diharapkan kepada jemaat agar dapat memeriksa kesehatannya. 6 Agustus 2023 akan dilaksanakan baptisan kudus bagi anak Ruth Herlina Raubaba. Pengembalaan hari Jumat jam 3 sore. Kesembilan, saya akan membacakan satu surat masuk dari Majelis Pekerja Klasis. Gereja Protestan Indonesia di Papua, anggota Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Majelis Pekerja Klasis Kaimana, nomor 116 garis datar A1 garis K 39 garis 2023. Lampiran perihal pemberitahuan tentang penerimaan calon vikaris angkatan 2023 sampai 2025 kepada Majelis Jemaat GPI Papua seklasis Kaimana di tempat. Salam sejahtera. Menindaklanjuti surat Majelis Pekerja Sinode GPI Papua nomor 525 A1 garing 539 garing 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang penerimaan calon vikaris. Maka dengan ini kami sampaikan kepada Majelis Jemaat GPI Papua seklasis Kaimana bahwa Majelis Pekerja Sinode GPI Papua telah membuka penerimaan calon vikaris untuk angkatan 2023-2025 untuk jabatan gerejawi, pendeta, dan pengajar dengan prioritas lulusan STT GPI Papua dan warga jemaat yang mendapat rekomendasi
GPI Papua mengikuti pendidikan teologi di luar STT GPI Papua terhitung mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 8 September 2023 dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Membuat surat lamaran yang ditujukan kepada Majelis Pekerja Sinode GPI Papua menggunakan kertas folio bergaris bermeterai Rp10.000 dengan melampirkan 1. Fotokopi ijazah perguruan tinggi teologi yang diakui persetia dan terakreditas yang telah dilegalisir. Kedua, fotokopi surat baptis dan surat sidi. Ketiga, fotokopi surat nikah gereja dan pencatatan sipil bagi yang sudah menikah. Keempat, daftar riwayat hidup. Kelima, surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh gereja. 6. Surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dari polisi. Ketujuh, surat keterangan rekomendasi dari klasis dan jemaat. Kedelapan, surat izin garing persetujuan dari istri garing suami bagi yang sudah menikah dengan menggunakan kertas folio bergaris bermeterai Rp10.000. Selanjutnya, surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah pelayanan GPI Papua dan bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku di lembaga GPI Papua dengan menggunakan kertas bermeterai Rp10.000. Selanjutnya, pas foto berwarna ukuran 4x3 dan 3x2 masing-masing sebanyak 2 lembar. Demikian warta jemaat Minggu 30 Juli 2023. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar
firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Pengakuan dosa. Saudara-saudara jemaat, sebagai persekutuan keluarga, kami tidak menghadirkan kasih-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Kami tidak menghormati orang tua kami. Kami menyakiti hati saudara-saudara kami, berselisihan di hati, dengki, dan masih banyak lagi kegagalan kami yang lain yang tidak sempat kami ucapkan. Oleh karena itu, ya Bapa, kami mohon kepadamu, berilah kami sejahtera-Mu berlaku atas kami. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur bagi namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka,
tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu pertengahan itu, sebab beginilah Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengar engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Tuhan, dalam pelayanan ibadah di pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita semua tertulis dari Matius 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan teranglah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Amin. Bermula dari firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-23 dengan perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah dia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah dibuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian pembacaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dan pujilah Kristus. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anak yang diberkati Tuhan. Saya mau cerita, saya punya sedikit pengalaman ketika saya masuk sekolah. Saya punya teman dekat atau kita bilang sahabat teman. Kita berteman waktu kita semasa SMA. Bukan teman laki-laki, ya, teman perempuan. Jadi kita sering pergi pulang. Saya ke dia rumah, dia juga ke saya punya rumah. Itu dalam rangka perkenalan dengan keluarga atau juga dalam rangka kita mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari guru. Selamat tahun Bapak Ibu, saudara-saudari. Ketika saya berada di tengah-tengah kehidupan keluarga teman saya lalu melihat bahwa keluarga teman saya ini adalah keluarga yang mapan secara ekonomi. Keluarga yang kalau kita secara manusiawi bilang tidak berkekurangan lah. Tapi sesuatu yang saya lihat juga di dalam keluarga itu adalah bahwa kemapanan dari kehidupan keluarga ini tidak menjamin keharmonisan di tengah keluarga. Artinya bahwa mama dan bapak karena terlalu sibuk, lalu kadang pulang mungkin pekerjaan terlalu berat, bikin stres, ada terjadi bentrok-bentrok kecil. Lalu begitu juga dengan anak-anak. Kadang juga waktu keluar, dan entah jam berapa mau pulang juga terserah mereka. Jadi saya melihat bahwa sepertinya tidak ada sebuah keharmonisan dalam rumah tangga teman saya. Karena kalau kita berteman dekat pasti satu malam kita bisa saja minat di teman kita itu. Dan ketika minat itu saya bisa menilai atau melihat bahwa mama dan bapak ya kerja masing-masing, pulang juga ya silakan mau pulang. Saya tidak ada satu waktu yang diberikan bagi kehidupan keluarga itu untuk mungkin ada nasihat, mungkin ada teguran, mungkin kita bisa saling membagi sebagai istri pada suami bahkan orang tua kepada anak-anak. Bapak Ibu saudara-saudara anak-anak, kita mau kampung keluarga yang harmonis itu damai saya dan Bapak Ibu saudara. Dan ketika kita mau ketemu keluarga itu harmonis, itu berarti ada langkah yang saya dan Bapak Ibu saudara harus lakukan. Bagi orang tua, kita bilang kita dipersatukan karena cinta Allah. Dasar kasih Kristus yang mempersatukan saya dan suami saya dan istri saya. Dari dasar cinta kasih Kristus itu yang saya dan Bapak Ibu sebagai orang tua dapat dari itu juga yang harus diterapkan untuk kita punya anak. Ketua tema Bapak Ibu saudara masih tetap sama, mewujudkan kehadiran Allah dalam kehidupan keluarga. Dan subtema untuk minggu ini, orang tua menabur dan merawat cinta kasih bagi Allah. Jadi kita bilang begini Bapak Ibu saudara. Terkadang juga bagi ketemu anak-anak ini sama sekarang itu bilang sama rawan. Sama rawan yang memerlukan perhatian kita sebagai orang tua di tengah kehidupan keluarga. Karena terkadang seperti cerita yang saya teman punya ini, kita berani tidak melakukan dengan baik dan kita masih
bertumpu dengan pekerjaan dan fungsi untuk aktivitas masing-masing. Sementara saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sebagai orang tua diberikan hendaknya di sana begitu. Bagaimana seperti minggu kemarin saya katakan bahwa kita sebagai firman mengarahkan anak-anak, mendidik anak-anak, mengajar anak-anak. Dan tadi saya bilang Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang ini zaman rawan untuk pergaulan saya dan Bapak Ibu Saudara punya anak-anak. Sehingga kalau saya tadi bilang cinta kasih Allah yang betul dapat sehingga pun bersatu tidak diterapkan untuk anak-anak dengan baik, berarti saya dan Bapak Ibu menangisi tumbuh anak-anak di masa depan. Bagian firman Tuhan bagi kita semua di saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus mengajar saya dan Bapak Ibu Saudara juga di saat ini. Bukan hanya untuk murid-murid dan orang banyak, tetapi Yesus mau mengajar saya dan Bapak Ibu Saudara lewat firman Tuhan di saat ini. Kalau cerita di saat ini yang Yesus terapkan atau pola yang Yesus terapkan untuk mengajar banyak orang dengan metode perumpamaan. Yesus pikirkan adalah bahwa dengan perumpamaan mereka dapat cepat mengerti hal tentang kerajaan surga. Bagaimana mau mendapatkan dan menduduki kerajaan surga itu? Saudara Bapak Ibu, kayaknya bagian firman Tuhan ini kalau saya mau bilang bahwa saya dan Bapak Ibu tidak asing lagi untuk bagian firman Tuhan di saat ini. Tetapi pertanyaannya untuk saya dan Bapak Ibu Saudara, apakah yang tidak asing itu benar-benar saya dan Bapak Ibu mengerti atau memaknai lalu itu melakukan atau tidak? Jadi ketika orang banyak, Yesus selalu memilih untuk naik di perahu mengajar. Karena menurut Yesus di perahu itu tempat yang atau posisi yang baik supaya banyak orang bisa langsung memandang. Tidak ada yang orang yang makna sekat yang pilih-pilih Yesus memuka ketika ia mengajar. Jadi apa yang dilakukan Yesus di atas perahu Bapak Ibu Saudara? Yesus cerita tentang bagaimana seorang penabur. Apapun dengan kata penabur itu berarti saya dan Bapak Ibu Saudara punya pikiran ke petani. Orang yang biasa melakukan proses menabur di dia punya ladang. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kisah seorang penabur ini berkaitan dengan aktivitas hidup setiap hari. Yesus menggambarkan hal yang terjadi setiap hari. Aktivitas yang terjadi yang dilakukan oleh orang-orang di setiap perjalanan kehidupan setiap hari. Jadi dia memulai dengan seorang penabur. Jadi pada bagian ini Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus ingin menegaskan untuk orang banyak, murid-murid, bahkan saya dan Bapak Ibu saudara bahwa suatu profesi yang dikerjakan harus sesuai dengan peran dan fungsi. Bagaimana saya dan Bapak Ibu saudara mengerjakan apa yang menjadi peran kita dan fungsi kita, bukan di tengah keluarga saja, di tengah kehidupan pekerjaan kita, di tengah kehidupan bergereja kita. Yesus kasih contoh begini, yang perjalanan silakan menjalan, yang tugas untuk sebagai pemimpin silakan mengajar, yang tugas sebagai pemimpin silakan menabur. Kenapa Yesus katakan ini? Penjelasan ini kenapa Yesus bilang? Karena dari kita punya profesi masing-masing Bapak Ibu saya dan Bapak Ibu saudara. Ada peran yang saya dan Bapak Ibu saudara tidak bisa lakukan. Sehingga Yesus menegaskan, lakukan apa yang sesuai dengan peran kita dan fungsi kita di bidang kita masing-masing. Saya dan Bapak Ibu pasti bilang memang sulit. Memang sulit, sangat sulit. Karena untuk melakukan peran dan fungsi saya dan Bapak Ibu saudara, ada tantangan saya yang tidak perlu Jakarta. Itu tidak bisa dipilih. Yesus menjelaskan terus Bapak Ibu saudara bahwa si penabur ini menabur di tanah yang
Yang tadi pembaca itu 4 jenis tanah. Ada di tanah yang pembilang di pinggir jalan, tempat orang jalan, tempat orang lewat. Ada di tanah yang berbatu-batu, ada di tanah yang penuh dengan semak duri, bahkan ada di tanah yang baik dan subur. Bapak Ibu, saya mau bilang begini bisa dan Bapak Ibu saudara. Kalau kita baca tadi, yang berbuah dan berlipat ganda atau berlipat ganda itu hanya di tanah yang subur. Sementara yang di tepi jalan, di tanah berbatu, di tanah yang banyak akar, itu tidak berbuah. Saya mau bilang begini bagi saya dan Bapak Ibu semua, jangan salahkan benih yang ditabur. Kita tidak bisa menyalahkan benih yang ditabur. Tetapi bagaimana mengatur? Karena kalau kita lihat, mungkin saya dan Bapak Ibu saudara, kalau pun bikin beden, kalau di sini beden ya, betul tidak punya sawah atau ladang. Di antara sela dan sela ada jalan di tengah untuk berlewat. Si penabur pasti jalan itu dengan kantong, ada benih di dalam kantong. Dia menabur sebagian jatuh di tanah itu. Dan dalam firman Tuhan bilang tanah itu tipis. Tanah itu orang biasa lewat-lewat. Jadi pasti benih itu juga pasti diinjak oleh orang. Ada juga yang tidak diinjak, itu yang dimakan oleh orang. Lalu yang kedua, Bapak Ibu saudara, di tanah yang berbatu. Saya dan Bapak Ibu saudara kalau kemarin di kebun, kita sudah membabat kebun, terus tahu yang tanah sudah kebun, tapi kita tidak tahu ada batu-batu kecil yang ada di bawah tanah. Nah, batu-batu kecil itu sudah yang ketika benih di tanah, akarnya tidak masuk ke dalam tanah karena tertutup oleh batu itu. Dia tumbuh tetapi sinar matahari datang dari laut. Lalu ketika di semak berduri, Bapak Ibu saudara, ini bagian yang kita mau bilang begini bahwa pekerjaan yang salah dilakukan karena proses menabur tidak baik. Mau menabur di tanah yang baik, tetapi sebagian jatuh di tanah yang tipis yang tadi kita mulai sebagian jatuh di tanah yang berbatu, lalu sebagian lagi jatuh di tanah yang semak berduri. Itu pekerjaan yang kita bilang bahwa menjadi kelalaian, sehingga banyak yang tidak terjadi di tanah yang subur yang baik, tetapi banyak yang hilang terjatuh di tanah yang dibuat orang, yang berbatu-batu, dan yang dipimpin oleh semak berduri. Kalau mau dibilang Bapak Ibu saudara, kalau saya dan Bapak Ibu saudara bisa menjadi pembilang ya, atau katakan itu nasihat lah. Pembilang begini, oke dia tidak bagus. Kalau itu baik-baik pasti dia akan tumbuh di tanah yang subur. Tidak mungkin dia mau ada terserah di tanah yang berbatu-batu, tidak mungkin dia mau terserah di semak berduri. Jadi logikanya seperti itu Bapak Ibu saudara. Lalu Tuhan Yesus bilang, siapa yang bertelinga? Dia mendengar. Saya dan Bapak Ibu saudara-saudara itu tidak ada yang tidak punya telinga di sini. Firman Tuhan bilang mendengar tapi tidak mendengar, melihat tapi tidak melihat dan tidak menganggap. Penegasan ini diberikan kepada orang Yahudi, orang Farisi yang menentang dan menolak Yesus dengan pengajarannya. Sehingga Yesus memberi perumpamaan kepada mereka. Ya Tuhan Yesus bilang, yang tadi bilang menebal, dong hati itu menebal, dong telinga itu tidak mau mendengar, sehingga mereka menolak ajaran Yesus. Jadi mereka mendengar, tidak asal dengar, lihat asal lihat, tapi tidak menganggap. Jadi hal itu yang saya dan Bapak Ibu mungkin terapkan. Saya tidak bilang bahwa kita semua begitu,
Tapi setidaknya saya dan Bapak Ibu Saudara pernah melakukan atau ada di posisi orang yang mendengar tetapi tidak mendengar, melihat atau tidak melihat dan tidak menganggap. Kita pernah ada dalam posisi itu. Maka Yesus memberikan penegasan bagi orang Farisi yang menjadi pemimpin dia ini terhadap hal ini. Ini berkaitan dengan hukum hati Bapak Ibu Saudara. Mau terima firman Tuhan atau tidak? Mau buka hati untuk firman Tuhan atau tidak? Kalau tidak berarti Tuhan hanya sekedar mendengar. Kalau tidak berarti hanya Tuhan sekedar melihat. Dan mendengar, melihat, tidak anggap itu sebagai sesuatu yang penting. Jadi ini hal yang kita bilang bahwa iya, bagian firman Tuhan ini memang terus biasa bahasa akal. Tetapi untuk mengerti, memaknai dan melakukan itu sangat sulit bagi saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu sangat jelas. Jadi di sini Tuhan juga dan itu juga mengkategorikan dua kelompok Bapak Ibu Saudara. Ada kelompok orang yang sudah tahu tentang kerajaan surga. Bagaimana harus memiliki kerajaan surga itu? Tetapi tidak mengerti, lalu tetap mau bertanya. Padahal Tuhan tahu untuk memiliki kerajaan surga itu harus yang bagaimana. Tetapi Tuhan tidak mau mengerti, tidak mau menganggap. Itu di sini Tuhan Yesus bilang orang yang dikategorikan kepada para murid yang memang pada dasarnya sudah dikaruniai rahasia kerajaan surga oleh Tuhan Yesus. Tetapi di dalam firman Tuhan mereka malah balik dari tanya. Dan ini kita dan Bapak Ibu ada di posisi itu. Apalagi kalau mau cerita ini, dosa tahu. Tapi tetap ada kesalahan yang dilakukan. Mulai melakukan itu, saya melakukan itu, Bapak Ibu Saudara juga pernah melakukan itu. Dan kelompok yang kedua Bapak Ibu Saudara, mereka yang tidak mengerti bagaimana mau memiliki kerajaan surga itu. Walaupun mereka melihat, mereka mendengar. Jadi ketidakmampuan orang-orang banyak, ketidakmampuan saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kita bilang bahwa mau memiliki kerajaan surga itu, ketidakmampuan kita untuk mengerti dan memahami bagaimana harus memiliki kerajaan surga itu. Itu tidak berkaitan dengan waktu sekolah tinggi baru bisa mengerti hal itu. Waktu harus S2, S3 baru dapat mengerti hal itu. Tidak seperti itu. Di hadapan Tuhan tidak ada penilaian seperti itu. Di hadapan Tuhan yang menilai saya dan Bapak Ibu adalah tumbuh hati. Tidak ada pendidikan sebesar apapun sertifikat mengaku. Tidak ada apa kita bilang jabatan setinggi arahan, tidak ada. Tuhan hanya menilai saya dan Bapak Ibu. Jadi bagaimana saya dan Bapak Ibu berhati mau mendengar firman Tuhan, mau melihat firman Tuhan sebagai makanan rohani dalam saya dan Bapak Ibu Saudara yang bersedia. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu Saudara, orang Farisi bahkan mungkin kita semua yang kita bilang dia ini dikategorikan sebagai orang Farisi, maaf ya, memang ada penilaian-penilaian yang saya dan Bapak Ibu salah untuk menilai. Kita tidak menilai orang sendiri, tetapi kita lebih menilai orang lain. Bahwa iya, dia ini dikategorikan sebagai orang Farisi, orang yang tidak mau mendengar apa yang Yesus harus sampaikan, harus lakukan. Orang yang tidak mau mendengarkan pengajaran, tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan teguran. Jadi Bapak Ibu Saudara
saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Yesus selalu memberikan pengertian bagi saya dan Bapak Ibu saudara lewat bagian firman Tuhan di saat ini bahwa apa yang menjadi perumpamaan Yesus, orang yang menabur di tanah yang kering tempat orang lewat, adalah bahwa kita tidak memberi hati yang bersih. Hati kita keras, karena itu kalau injak terus pasti keras. Hati kita keras terhadap firman Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan sangat keras, tidak mau. Karena itu dia bilang bahwa yang begitu tuh yang cepat iblis datanglah ambil apa yang itu sudah kan tadi ya, apa yang itu sudah kan kemarin. Karena itu hati keras. Keras terhadap firman Tuhan yang mau gak masuk dalam Tuhan. Kalau jadi yang di tanah yang berbatu-batu itu sesuai. Kita bilang begini Bapak. Kita sangat sukacita ada di tempat ini. Terkadang juga kita sebagai pendengar, kita sebagai umat, oh iya, pendeta ini boleh dia khotbah sangat bagus, dia khotbah sangat menarik. Saya sangat sukacita ketika mereka dia berkhotbah. Tetapi pulang dari tempat, tiba-tiba mendengar khotbah itu. Masalah datang. Ketemu iman lemah. Firman yang tadi itu sukacita di dalam gedung gereja atau di mana tempat itu mendengarkan firman itu tidak kuat. Persoalan datang, masalah datang, tunggu Pak. Tadi firman bilang apa bisa dan baru juga. Tunggu Pak. Bahkan ketemu juga pasti menyalahkan Tuhan. Dan kemurtakan itu kemurtakan itu sebagai manusia biasa. Itu tidak benar-benar dilihat, itu tidak benar-benar dilihat. Sehingga ketika masalah datang, tumbang. Tentu iman tidak benar-benar hati terang. Lalu Tuhan Yesus memberi arti juga kepada benih yang jatuh di semak duri. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita buang benih di semak duri itu dia mau jadi apa? Jadi Yesus memberi pengertian bagi saya dan Bapak Ibu saudara-saudara bahwa yang jatuh di semak duri itu adalah kita sebagai orang-orang yang dengar firman Tuhan, tetapi ada dalam jiwa kepercayaan. Pencinta Tuhan hidup dalam Tuhan mengabarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan tidak mengenal dalam Tuhan hidup. Tuhan diintip. Kemudian sama sekarang ini enak, senang, itu untuk manusia. Saya dan Bapak Ibu pernah ada dalam posisi itu, atau menyiksa. Jadi indahnya kehidupan, tawaran-tawaran dunia menghimpit saya dan Bapak Ibu hidup. Sehingga firman Tuhan itu tidak tertanam. Dia mati. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, yang berikut itu saya dan Bapak Ibu tahu
Bahwa benih yang baik itu yang bagaimana? Yang ditanam atau ditabur di tanah yang subur. Jadi yang intinya menghasilkan buah, berbuah yang lebat. Dan saya dan Bapak Ibu tahu bahwa ketika firman Tuhan itu ditanamkan di dalam tubuh hati, ketemu rawat dia, kasih pupuk setiap saat, dia pasti bertumbuh dan pasti berbuah. Berbuah itu bukan untuk saya sendiri, berbuah itu bukan untuk Bapak Ibu saudara-saudara sendiri, tetapi berbuah itu berfaedah untuk orang lain juga. Jadi kalau dengan firman Tuhan saat ini anak sekolah minggu biasa kata-kata penasi bilang begini, pulang nanti bilang ke mama dan papa ya, aku tadi belajar ini. Pasti sampai di rumah orang tua tanya, ada tadi bilang kata pengasuh ada apa? Ada pasti cerita. Saya nggak boleh juga mengajukan itu. Jangan berbuat untuk diri sendiri, tetapi jangan berbuat untuk orang lain juga. Artinya bahwa firman itu bukan untuk makan sendiri. Firman itu harus kasih makan orang lain juga. Supaya bukan ketemu yang bertumbuh dan berbuah sendiri, tetapi ketemu orang tua, ketemu suami, ketemu istri, ketemu anak-anak, ketemu saudara-saudara, ketemu teman, ketemu kerabat, ketemu teman sekerja juga berbuah, bertumbuh dan berbuah. Ketemu tema mingguan orang tua menabur dan merawat cinta kasih bagi keluarga. Bapak Ibu saudara-saudara, ini tanggung jawab saya dan Bapak Ibu saudara. Bagaimana memaknai tema ini dalam perjalanan hidup di minggu ini? Kita punya hubungan yang akrab, teman kerja. Tetapi kalau saya dan Bapak Ibu tidak memiliki hubungan yang akrab dengan istri, tidak memiliki hubungan akrab dengan suami, apalagi menemukan hubungan yang akrab dengan anak. Karena kalau orang tua bilang atau kita bilang orang tua itu cerminan bagi anak-anak. Jadi sebagai suami, seorang ayah, kita diajarkan untuk memahami kebenaran Allah. Melalui keberadaan kita di tengah keluarga lewat peran dan fungsi kita masing-masing. Begitu pula dengan istri, bagaimana kita melakukan apa yang menjadi peran dan fungsi kita di tengah keluarga terhadap suami dan anak-anak. Begitu juga anak-anak, bagaimana melakukan peran dan fungsi kita terhadap orang tua. Benar, perkataan, nasihat, didikan dari orang tua. Saya dan Bapak Ibu memiliki sesuatu yang berharga di saat ini. Firman Tuhan mengajarkan kita semua bagaimana keharmonisan itu dibentuk dari rasa kasih saya dan Bapak Ibu sebagai orang tua yang didapatkan dari Allah. Bagaimana diterapkan di tengah keluarga. Di dalam melakukan itu tetap tantangan dan Bapak Ibu yang tidak kenal di dalam tantangan. Ada beberapa hal yang saya dan Bapak Ibu harus pelajari di sini, bahwa mempersiapkan hati anggota keluarga dengan cinta kasih sehingga menghindari terjadinya hati yang keras dan kering dan tidak siap untuk ditaburi firman Tuhan. Dan keluarga kita harus mempersiapkan hal itu. Bagaimana kalau di tengah keluarga mempersiapkan tubuh hati untuk tidak keras dalam mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu. Dan bagaimana kau dipersiapkan untuk menerima firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh sehingga kau bisa berakar, bertumbuh dan berbuah. Itu tanggung jawab saya dan Bapak Ibu saudara dalam kehidupan keluarga.
Kita sudah banyak melakukan hal itu. Cuma terkadang kita sedikit lalai. Sebenarnya kita sudah melakukan hal itu, tetapi terkadang kita sedikit lalai. Karena mungkin yang tadi saya bilang, saya dan Bapak Ibu punya kesibukan banyak, saya dan Bapak Ibu punya pekerjaan banyak, sehingga kita lalai. Bapak Ibu saudara-saudara, kita juga diarahkan untuk mempersiapkan keluarga kita untuk percaya pada Allah bahwa proses melihat, proses mendengar menjadi bagian yang kita bilang harus total dilakukan. Dan ketika kita mendengar dengan benar, melihat dengan benar, maka yang dilakukan sudah benar. Hari ini kita akan ada dalam pelantikan panitia pembangunan gedung gereja. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan juga mengajak Bapak Ibu saudara-saudari yang akan ada di dalam panitia bahwa uraian tugas sudah Bapak Ibu dengar. Lakukan fungsi dan peran Bapak Ibu semua ketika melakukan tanggung jawab sebagai panitia pembangunan gedung gereja di Semak kita. Buka hati untuk menerima benih yang baik, supaya ketika benih itu diterima dengan baik, benih itu bertumbuh, berbuah lewat tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada Bapak Ibu semua. Saya percaya bahwa Tuhan memakai Bapak Ibu dalam kelemahan dan keterbatasan, Tuhan tidak pernah meninggal. Amin. Saudara-saudari kekasih Kristus, melalui warta Jumat minggu lalu telah diumumkan bahwa dalam ibadah hari ini akan dilantik panitia pembangunan gedung gereja Jemaat Gereja Papua dari Al-Syukun. Sebelum dilantik, dengarlah beberapa hal pokok tentang tugas dan tanggung jawab dan kewenangan panitia pembangunan gedung gereja. Pada dasarnya semua anggota gereja terpanggil untuk bekerja di hadapan Tuhan, khususnya untuk bersaksi dan melayani bagi Kristus yang tersalib, mati dan bangkit, juga bagi sesama manusia. Namun ada anggota gereja yang dipanggil untuk mengemban suatu tanggung jawab khusus, yaitu mereka yang dituliskan sebagai pelayan khusus, yang diangkat sebagai pegawai organik gereja, yang dilantik sebagai anggota komisi, badan atau panitia. Walaupun tugas, tanggung jawab dan kewenangan pelayanan dari mereka berbeda-beda, namun semua mempunyai satu saja maksud dan tujuan, yaitu bekerja untuk Tuhan. Mengenai panggilan, keanekaragaman dan kesatuan, Alkitab menyaksikan dalam pertama Petrus 2 ayat 5 dan 9 dan Efesus pasal 4 ayat 7, 11 sampai dengan 16. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberitaan Kristus, dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan,
tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Oleh karena dalam ibadah ini akan dilantik panitia pembangunan gedung gereja GPI Papua Jemaat Elim Kalisukun. Maka perlu disampaikan apa yang khususnya merupakan tanggung jawab dan kewenangan panitia pembangunan gedung gereja GPI Papua Elim Kalisukun sebagaimana tercantum dalam surat keputusan Majelis Jemaat. Gereja Protestan Indonesia di Papua, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Klasis Kaimana, Jemaat Elim Kalisukun Kaimana. Keputusan Majelis Jemaat nomor 04/10-ORG/2023 tentang pembentukan panitia pembangunan gedung gereja Jemaat GPI Papua Elim Kalisukun. Menimbang 1. Bahwa sampai saat ini jemaat belum memiliki gedung gereja yang representatif. 2. Bahwa untuk hal poin 1 di atas maka perlu dibangun gedung gereja yang baru sebagai bagian dari kebutuhan jemaat. 3. Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan dimaksud perlu dibentuk panitia pembangunan sebagai pelaksana kegiatan pembangunan. Mengingat 1. Tata Dasar GPI Papua Bab 9 Pasal 15, 16, 17. 2. Peraturan Pokok GPI Papua Nomor 3 tentang jemaat memperhatikan 1. Hasil keputusan persidangan jemaat kedua GPI Papua Elim Kalisukun tanggal 22 Januari 2023. 2. Hasil penjaringan panitia pembangunan gedung gereja jemaat GPI Papua Elim Kalisukun. 3. Hasil rapat pembentukan dalam rapat bersama Majelis Jemaat GPI Papua Elim Kalisukun dan para calon panitia tanggal 23 Juli 2023. Memutuskan menetapkan: pertama, mengangkat dan melantik panitia pembangunan gedung gereja Jemaat GPI Papua Elim Kalisukun Kaimana dimaksud yang namanya tertuang dalam lampiran keputusan ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedua, panitia diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pembangunan gedung gereja Jemaat GPI Papua Elim Kalisukun. Ketiga, untuk kelancaran pembangunan dimaksud panitia diberikan wewenang untuk melakukan koordinasi dengan majelis jemaat dan pihak-pihak lain yang dapat berkontribusi untuk kelancaran pembangunan dimaksud. Keempat, panitia pembangunan gedung gereja Jemaat GPI Papua Elim Kalisukun bertanggung jawab penuh kepada Majelis Jemaat GPI Papua Elim Kalisukun. Kelima, masa tugas panitia akan berakhir setelah seluruh kegiatan pembangunan dinyatakan selesai dan diserahkan penggunaannya kepada Majelis Jemaat GPI Papua Elim Kalisukun. Keenam, keputusan ini dinyatakan berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Kaimana pada tanggal 30 Juli 2023, Majelis Jemaat GPI Papua Elim Kalisukun, Ketua Pendeta Evelina Pesiwarisa SSI, Sekretaris Ketua RPG. Tebusan 1. Majelis Pekerja Klasis GPI Papua Kaimana di Kaimana. 2. Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat GPI Papua Elim Kalisukun di Kaimana. 3. Masing-masing nama yang bersangkutan. Lampiran keputusan Majelis Jemaat GPI Papua Elim Kalisukun Kaimana nomor 04/ORG/2023 tanggal 30 Juli 2023 tentang komposisi dan personalia panitia pembangunan gedung gereja Jemaat GPI Papua Elim Kalisukun Kaimana. Pelindung, penasihat dan penanggung jawab Majelis Jemaat GPI Papua Elim Kalisukun Kaimana. Ketua Bapak Apolos Getebosi. Wakil Ketua Bapak Rafael Patikerohi. Sekretaris Bapak Johan Asyahaya. Wakil Sekretaris Saudara Karel Busira. Bendahara Ibu Freli Pomotobili. Seksi-seksi 1. Seksi Pembangunan. Koordinator Bapak Jeremias Rahmekan.
Anggota Bapak Julius Rahalus, Bapak Hezron Rangian, Bapak Jedi Ermeo, Bapak Helvis Kale, Bapak Mark Sopahelwakan, Bapak Jeffrey Abbas. 2. Seksi Usadana. Koordinator Ibu Albertina Aboda. Anggota Bapak Tobias Prakbau, Bapak Yance Pomeo, Ibu Natalia Egu, Bapak Karmin Samangun, Bapak Musai Wata, Bapak Riti Nawaima. 3. Seksi Perlengkapan dan Kerja Bakti. Koordinator Bapak Koni Heri. Anggota Bapak Alpius Burmana, Bapak Simpson Nasinai, Bapak Faus Janoma, Bapak Roberto Haumau, Saudara Mario Bandir, dan seluruh anggota Perpri. 4. Seksi Konsumsi. Koordinator Ibu Maria Anamova. Anggota Ibu Rosalina Janama, Ibu Yelia Anidla, Ibu Yeni Chan Pangeran Pandori, Ibu Yolanda Herwin, Ibu Yekin Bera Halus, dan seluruh anggota Perwata. 5. Seksi Transportasi dan Dokumentasi. Koordinator Bapak Hani Wonmali. Anggota Bapak Stephen Panglia, Bapak Richard Martin Erumpui, Bapak Gilmar Jawa, dan seluruh anggota PPBP. Ditetapkan di Kaimana pada tanggal 30 Juli 2023, Majelis Jemaat GP Papua LM Kalisukun, Ketua Pendeta Evelina Pesiwarisa LSI, Sekretaris Ketua RW. Selesai. Di hadapan kita telah berdiri saudara-saudara kita yang bersedia untuk dilantik sebagai panitia pembangunan gedung gereja GPI Papua LM Kalisukun, agar menjadi nyata bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan. Maka kami mempersilakan mereka untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, adakah saudara-saudara percaya bahwa Allah telah berkenan memanggil saudara-saudara untuk menjadi panitia pembangunan gedung gereja GPI Papua Semat LM Kalisukun? Kedua, adakah saudara-saudara berjanji untuk melaksanakan tugas sebagai panitia pembangunan gedung gereja GPI Papua Semat LM Kalisukun dengan tekun, tabah, rajin, dan setia kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, serta terbuka pada pimpinan Roh Kudus? Yang ketiga, adakah saudara-saudara mengakui Alkitab sebagai dasar seluruh pekerjaan saudara-saudara dan sebagai ukuran iman yang benar? Apakah jawab saudara-saudari?